Adik-adik, shalom, puji Tuhan. Kakak berharap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus sedang melindungi adik-adik semua. Saat ini adik-adik, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita, untuk kita semakin bertumbuh di dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan sudah menjaga kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami pengurapan, memberikan kami pengertian, memberikan kami kecerdasan, memberikan kami hikmat, supaya kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang talenta. Jadi firman Tuhan saat ini perumpamaan tentang talenta. Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Jadi Yesus memberikan perumpamaan seperti ini adik-adik. Ada seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Jadi sebelum tuan itu bepergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya. Kemudian Tuhan ini memberikan masing-masing kepada hambanya talenta untuk mereka kerjakan. Apa itu talenta? Talenta itu satuan berat atau sejumlah mata uang. Jadi hamba-hamba ini ada menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Tuhan ini berpesan supaya hamba-hamba ini mengelolanya, mencari laba, mencari bunga, supaya mereka mendapatkan hasil yang sama dari laba yang sudah diberikan, dari talenta yang sudah diberikan kepada hamba-hamba itu. Nah, adik-adik, ketika beberapa waktu Tuhan ini kembali ke tempat itu. Dan hamba yang menerima 5 talenta ini datang kepada tuannya. Tuan, lihat, 5 talenta yang Tuhan berikan, aku sudah mencari laba dan sudah mengelolanya, dan aku mendapatkan 5 talenta. Dari 5 talenta yang dia berikan, dia mendapatkan 5 talenta, jadi 10 talenta. Kemudian Tuhan ini berkata, wahai engkau hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Artinya Tuhan ini akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Tuhan ini berkata, masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhan. Kemudian adik-adik, datang lagi hamba yang satu yang menerima 2 talenta itu. Dia berkata, Tuhan, lihat, 2 talenta yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan percayakan kepadaku. Aku mengelolanya, aku mencari laba dan mendapatkan bunga 2 talenta. Jadi 2 talenta yang dia dapatkan, dia mendapatkan 2 talenta lagi, jadi 4 talenta. Jadi Tuhan ini berkata, wahai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam hal perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu hal dan perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kemudian adik-adik, hamba yang menerima 1 talenta ini datang dan berkata, Tuhan, 1 talenta yang Tuhan kasih, aku tidak mengerjakannya, aku menguburnya di dalam tanah. Dan Tuhan ini sangat marah, dan kemudian Tuhan ini berkata bahwa, wahai engkau hambaku yang jahat, engkau hambaku yang malas,
engkau tidak mengerjakan satu talenta yang sudah kuberikan? Mengapa engkau tidak memberikan saja kepada hambaku yang mengerjakan 5 talenta sehingga mereka menghasilkan bunga uang? Jadi Tuhan ini memarahi kepada hamba yang menerima 1 talenta ini. Dan Tuhan ini, campakkanlah dia, campakkanlah hamba ini, ia tidak berguna. Nah, adik-adik, kita harus mengambil kesimpulan dan juga menggambarkan tentang talenta ini di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan setiap kita, adik-adik, setiap pribadi, setiap orang, manusia, itu memiliki talenta masing-masing. Nah, apa yang dapat kita artikan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, talenta itu artinya bakat. Talenta itu artinya bakat. Talenta itu sama dengan bakat atau kemampuan yang kita miliki sejak kita lahir. Seperti itu, adik-adik. Jadi talenta itu sepertinya, kalau kita punya bakat memainkan tamborin, ini adalah contoh-contoh talenta yang Tuhan berikan. Jadi kita harus mengembangkannya. Dan kemudian ada talenta bermain musik, bermain drum. Ini ada talenta yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus mengembangkannya. Dan kemudian ada talenta juga main musik keyboard. Ya. Ini talenta yang Tuhan berikan. Kita harus mengembangkannya. Adik-adik harus mengembangkannya. Kemudian ada yang main musik gitar. Ini semua talenta yang Tuhan berikan. Kemudian ada talenta lain. Talenta lain juga yaitu besuk. Besuk ini artinya mengunjungi orang-orang yang sakit, mengunjungi teman-teman yang sedang sakit. Kalau kita melakukan hal ini berarti kita sedang mengembangkan talenta yang Tuhan berikan itu. Nah, kemudian ada singer. Singer ini artinya penyanyi. Bisa kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Dan kemudian ada choir. Choir ini paduan suara. Choir ini paduan suara. Kemudian adik-adik, pendoa. Jadi talenta yang Tuhan berikan itu pendoa. Jadi kalau kita diberikan karunia untuk mendoakan orang, kita harus kembangkan itu. Kita harus benar-benar memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan sebagai pendoa. Dan kemudian adik-adik, menolong satu sama lain itu hak dan kewajiban setiap orang. Ini talenta yang Tuhan berikan. Harus tolong menolong. Dan kemudian bersih-bersih. Bersih-bersih ini adalah talenta juga, adik-adik. Bersih-bersih, jadi kalau kita disuruh orang tua, kakak, atau keluarga kita untuk membersihkan sesuatu di dalam rumah, kita harus lakukan itu. Karena itu kewajiban kita. Itu juga adalah talenta, semuanya untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, talenta itu, adik-adik yang tadi kakak jelaskan bahwa talenta itu adalah bakat atau kemampuan. Bakat atau kemampuan yang kita miliki sejak kita lahir. Nah, adik-adik, yang harus dilakukan terhadap talenta yang kita miliki, itu dilatih. Adik-adik, talenta itu harus dilatih. Semua tadi, talenta-talenta yang tadi itu kita harus melatihnya. Kemudian kita digunakan semuanya. Harus mengembangkan, entah adik bisa membersihkan sesuatu atau bisa berdoa, harus dikembangkan itu. Jadi adik-adik harus kembangkan itu, dan kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, yang adik-adik lakukan itu, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik, ini adalah kesimpulan. Kakak ulangi kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu yaitu yang harus dilakukan terhadap talenta yang kita miliki. Yang pertama yaitu dilatih. Talenta yang tadi bermain musik, talenta bersih-bersih, menolong, besuk orang, mendoakan orang, harus dilatih, harus dikembangkan. Kemudian yang kedua, digunakan. Harus digunakan. Kita jangan sampai menguburkan itu, tapi harus digunakan. Dan yang ketiga,
dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini kesimpulannya adik-adik. Dan ayat hafalan kita pada saat hari ini yaitu terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-21b. Firman Tuhan seperti ini. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kakak ulangi ya. Matius 25 ayat 21b. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Puji Tuhan, adik-adik ini ayat hafalannya nanti direkam kemudian dikirimkan ke Ibu Ruli ya. Nanti Ibu Ruli menunggu videonya. Puji Tuhan, ini renungan yang harus kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarkan firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh melakukannya, kami boleh kembangkan talenta yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau melindungi orang tua kami, keluarga kami, seluruhnya Engkau lindungi pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong Engkau lindungi dan berkati mereka. Kami percaya kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami sudah menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.